Xiaomi baru beberapa hari launch monitor 24 inch ini, dan posisinya gue bisa bilang cukup menusuk pasar 24 inch. Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2021. Monitor yang udah gue review tahun lalu, akhirnya resmi di Indonesia dan di rebranding sama Xiaomi. Jadi brand Mi doang. Ya, Mi dong. Buat kalian yang nggak tahu, kita udah pernah review monitor ini, tapi dulu brandnya itu Redmi 1A. Dan ternyata yang kita review hari ini tuh monitor yang sama, cuma ganti logo aja. Soalnya kalau kita cocokin kode monitornya yang ada di JD.com, Redmi 1A itu, dengan box yang resmi penjualan di Indonesia, kodenya sama-sama tertulis RMMNT238NF. Entah alasannya kenapa dirubah brandnya, mungkin supaya lebih kelihatan, lebih bagus kali ya di Indonesia. Secara brand soalnya Xiaomi dengan logo Mi-nya itu, ya yang di monitornya ini, kelasnya memang lebih atas dibanding Redmi. Tapi ya sebenarnya agak aneh ya dirubah gitu. Soalnya untuk brand Mi sendiri udah ada lini monitornya sendiri di China sana dengan kaki dan stand-nya yang jauh lebih kokoh dan pastinya lebih mewah. Tapi entah kenapa Xiaomi Indonesia masukin yang tipe Redmi ini ke Indonesia dan di rebranding jadi Mi. I don't know. Disclaimer buat kalian semua, video ini tidak disponsori oleh Xiaomi Indonesia. Ya, nggak mungkin lah ya. Tapi kita disponsori oleh brand yang luar biasa banget menjaga customernya untuk dapetin kualitas kabel yang terbaik, Lindy. Kalau lu punya setup pribadi sendiri, pastiin lu pakai kabel yang terbaik dan bisa lu andalin. Jangan sampai pas monitor lu masalah, lu langsung panik. Kirain monitornya rusak dan langsung lu komen di GTD, "Bang, kenapa monitor gue blablabla?" Tahu-taunya masalahnya kabel lu yang ngaco kualitasnya. Hal itu sering banget gue hadapin pas tes begitu banyak monitor. Sering banget masalahnya tuh dari kabel. Pastiin pakai Lindy yang bisa lu percaya dan lu andelin. Dan untuk stand monitornya ini standar aja. Bagian bawahnya keren sih, memang kelihatan kayak V gitu, udah sering kita lihat lah. Tapi memang nggak tebel-tebel banget, terutama kalau lu lihat dari bawah. Bahan metal yang dipakai itu nggak full. Dan untuk kakinya sendiri ini kecil, padat gitu aja. Dengan stand dan kaki yang kecil kayak gitu, ya nggak ada yang spesial banget kualitas pemakaiannya. Agak goyang-goyang pas lu mau mainin tiltnya. Nggak ada ergonomi stand yang lain. Secara spek nggak ada yang terlalu spesial untuk gue bahas juga. 24 inch IPS panel 60Hz. Buat Xiaomi gue kurang ngerti kenapa speknya ditulis cuma 60Hz. Karena pas gue coba pakai PC gue yang VGA-nya support HDMI 2.0 dan kabelnya juga HDMI 2.0 ya, dia bisa support 75Hz. Harusnya HDMI 1.4 yang terbaru bisa support 75Hz. Jadi kalau kalian pakai dan nggak bisa rubah Hertznya sampai 75Hz, berarti VGA Anda terlalu jadul. Dan tolong, jangan tanya sama gua, "Bang, pakai converter bis dari VGA ke HDMI bisa nggak dapetin 75Hz?" Jawaban singkatnya, nggak bisa. Di monitornya nggak ada face mount yang membuat monitornya kurang versatile. Jadi kalau misalkan nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi lu mau bikin ini jadi second monitor, lu mau bikin meja lu clean, bersih, pakai bracket, di monitor ini nggak bisa. Portnya ini ngadep ke belakang semuanya, digabung posisinya sama joystick untuk ngatur OSD. Sedikit catatan, di monitor ini nggak ada audio out, jadi kalian nggak bisa colok speaker ke monitornya. Buat kalian yang punya konsol dan mau consider untuk pakai ini sama konsol, ya nggak bisa pakai speaker. Tapi kalau gue boleh saran, tolong Xiaomi Indonesia perhatiin deh admin Xiaomi Official Store Tokopedia-nya. Pas orang tanya color gamutnya berapa, dijawab 121% sRGB. Jangan sampai orang ngomongin Anda misleading seperti yang Anda bilang ke Infinix kemarin. Karena di website Mi.com global aja nggak ada tulisan spek color gamutnya berapa. Dan juga dikonfirm sama SpiderX pas gua cek semua presetnya yang ada di monitornya. Nggak bisa dapetin 90% ke atas DCI P3-nya. Karena secara hitung-hitungan warna, DCI P3 itu cover kira-kira 125% sRGB. Jadi kalau sRGB-nya diklaim segede itu sampai 121%, at least hasil DCI P3-nya 90% ke atas.
Pada kenyataannya, panelnya cuma mampu 75%-an lah di CIP3 tergantung preset yang dipakai. Ini feeling gua adminnya linglung antara spek monitor 24 inch dan 34 inch ya. Karena memang kualitas 34 inch bisa sampai 92% di CIP3. Tolong Xiaomi, gue udah santuy nih, berusaha nggak ketawa. Di sini Xiaomi cukup oke kualitasnya untuk sebuah monitor entry level, tapi tetap sih Philips tinggi banget kualitasnya, entah kenapa di CIP3 itu tinggi banget. Di sisi keakuratan warnanya kembali cukup imbangin Dell, tapi kita bisa lihat Philips lebih akurat di sini. Setelah dikalibrasi kita bisa lihat Xiaomi kualitas panelnya sebenarnya bisa jauh lebih akurat dan lebih baik. Secara brightness oke, sesuai klaimnya, hasilnya sedikit lebih tinggi di 266 nits. Dengan kontras yang agak kurang dikit, nggak sampai 1000, tapi cuma dapetin 900:1. Dan white point yang kebiruan di 7400 Kelvin, yang normalnya atau perfectnya di 6500 Kelvin. Dan untuk kerapian warna dan kerapian kecerahan di 9 titik pengetesan, ini hasil dari unit yang gue dapet. Kalian langsung bisa lihat bleeding di kanan. Ini ada dua, itu yang paling jelas. Kayaknya atas ada sedikit-sedikit lah ya. Nggak terlalu ketara kalau yang atas. Nah, ini gue swivel buat kalian. Kalian jadi bisa lihat bleedingnya di bagian mana. Ya, sini. Dan semuanya seperti yang sudah gue bilang, semuanya harus pakai hoki kalau lu mau dapetin monitor yang nggak bleeding. Dan jangan lupa kita buang-buang dulu. Manual book dia tebal banget, nggak penting. HDMI dan adapter. Harganya kemarin gue beli di harga flash sale di 2 juta kembali 1000. Dan harga normalnya sekarang di 2099.000. Dengan garansi Xiaomi cuma 1 tahun panel. Dan kalau kita bandingin dengan di China, harga di Indonesia ini udah bagus banget. Harganya bahkan bisa dibilang sama harganya karena di sana 899 RMB atau 2 juta juga. Dengan harga 24 inch segitu, sebenarnya Xiaomi Indonesia secara nggak langsung mengkonfirm kalau sebenarnya dia mampu menyamakan harga jual di Indonesia dengan harga jual di China. Dan sekaligus nunjukin kalau harga monitor 34 inch kemarin itu bukanlah harga yang sebenarnya seperti yang Alvin ngomong, best harga we can give. Kita sama-sama tahu harga sebenarnya di China di 2299 RMB. Cuma 5 jutaan rupiah. Bahkan bisa lebih murah saat diskon. Sedangkan di Indonesia, launch-nya aja dipatok harga PO 6,7 juta. Dari harga yang katanya nih normalnya itu 6,9 juta. 8 minggu setelah peluncuran itu, dia sendiri yang banting jadi 5,9 juta. Hari ini bahkan masih 5,9 juta. Yang sebenarnya itu pun masih bisa lebih murah lagi. Kita sama-sama tahu. Pikirin sebentar deh, harga 24 inch bisa sama, tapi 34 inch ya bisa beda sampai 2 juta dengan di China. Marketingnya kayak gitu tuh. Dan gua mesti bener-bener ngomong kenapa hal itu bisa terjadi. Ada 2 faktor. Faktor persaingan dan jumlah monitor yang bisa dijual. Di 34 inch, brand yang bermain di kelas itu bisa dihitung jari. Tapi kalau di 24 inch, udah terlalu banyak yang main di segmen ini. Dan brand itu nggak cuma jualan semata. Tapi udah berdarah-darah memaksa dirinya mematok harga serendah-rendahnya. Bahkan yang gue takjub adalah Samsung di kelas 24 inch aja bisa jualan murah di S24 R350 saat itu dengan IPS panelnya. Sementara di segmen lainnya Samsung tidak pernah harganya seagresif itu menyerang brand-brand lainnya. Jadi Xiaomi Indonesia pun mau nggak mau harus perang harga di segmen ini. Ternyata Xiaomi Indonesia baru keluarin kemampuannya. Asal didesak dari segala arah. Kalau di smartphone udah ada yang jagain. Realme, Vivo, Oppo. Dia mahal dikit nih smartphone-nya. Abis disikat Realme dan kawan-kawan. Mesti jual murah kan dia jadinya. Begitu juga monitor. Harus ada yang jagain. Baru sehat dia berpikir. Dan buat kalian yang mau beli 24 inch, dan gua rasa banyak dari kalian yang mau, nggak ada waktu lain yang lebih tepat, yaitu sekarang. Karena harganya sudah tidak masuk akal dan akan naik terus infonya sampai akhir tahun nanti. Gua ada list semua monitor yang gua tahu harganya per video ini dibuat. Tapi ingat, list ini nggak bertahan lama karena import berikutnya akan naik 10%. Dan import berikutnya dari itu tuh akan naik lagi. Jadi pastiin kalian secepatnya beli monitor 24 inch. Semua hal ini bisa terjadi karena langkanya panel IPS di 24 inch dan juga chip yang di dalam monitornya itu langka. Soalnya chip ini bukan cuma dibuat monitor doang, hampir semua elektronik yang kita pakai chip ini. Dan produksinya lagi nggak bisa mengimbangi permintaan. Di permintaan segini, produksi segini. Jadi langka, harganya naik. Dan seberapapun gue sebel dengan kelakuan marketing Xiaomi Indonesia,
terutama perlakuannya untuk 34 inch monitornya. Tapi gue harus akui kalau produknya kali ini di 24 inch-nya cukup bagus harganya dan bersaing juga di pasaran. Bukan yang paling murah, tapi masih oke lah karena desain dari bodinya yang cukup elegan dan clean. Gaya khas Xiaomi. Saran dari gue, kalau misalkan kalian nggak mau beli sebuah produk yang overpriced karena kelangkaan kayak 24 inch monitor di pasaran sekarang, kalian sebenarnya bisa incer monitor 27 inch di AOC 27B2H yang harganya sebenarnya mepet. Kualitas warnanya juga bagus dan akurat, dan gue rasa itu solusi terbaik daripada beli 24 inch yang overpriced saat ini. Gue Eldon dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap